pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 2 Margotani, Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru hebat semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan pagi ini. Di sini saya akan melakukan salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Oku Timur, di mana kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah pembahasan modul 1.4 budaya positif. Saya harap dengan adanya kegiatan saya di penugasan CGP angkatan 9 ini akan berdampak positif juga kepada sekolah kita, khususnya SD 2 Margotani ini. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, paradigma adalah cara pandang. Cara pandang ya Bapak Ibu, cara pandang kita menganggap itu pembelajaran dari pola yang lama ke pola yang baru, atau cara pandang kita yang lama dengan cara pandang kita yang baru. Di sini mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Jadi yang selama ini paradigma belajar kita tahunya ini materi kita berikan kepada siswa apa adanya seperti itu. Apa yang sudah menjadi perangkat ajar kita harus kita berikan kepada siswa. Tapi sekarang tidak lagi, dengan paradigma belajar yang baru itu, bagaimana rancangan belajar atau asesmen peserta didik kita itu kita sesuaikan dengan karakter siswa dan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebelum saya lanjutkan, disiplin, Bapak Ibu mungkin tahu, disiplin itu erat keterkaitannya dengan seperti tata tertib atau aturan. Aturan di situ sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan di sini kata disiplin saja itu cenderung terhubung dengan suatu yang bersifat tidak nyaman, karena suatu aturan yang harus kita lakukan, harus kita patuhi. Nah, setelah disiplin kita buat menjadi disiplin positif. Disiplin positif itu atau bisa juga seperti aturan yang sifatnya positif, di mana Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum atau kebajikan universal. Sebelumnya untuk Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada pandangan atau itu pemikiran lain, apa itu sebenarnya disiplin positif itu? Nanti mari kita bersama-sama kita bahas di forum ini, bagaimana nanti kita saling berbagi, kita sharing mengenai terkait budaya disiplin positif ini. Baiklah Bapak, silakan Bapak. Kepada Bapak Joko Tawakal saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan sedikit memberikan ulasan atau tanggapan
tentang apa yang telah dibahas oleh Bapak Mario SPJKR, yaitu tentang disiplin positif. Banyak sekali kasus yang ada di sekolah kita, khususnya tentang kedisiplinan anak atau mendisiplinkan. Ini masih menjadi PR kita bersama, karena bagaimana kita kadang-kadang masih saja memakai cara-cara lama untuk mendisiplinkan anak. Nah, terima kasih kepada Bapak atas pemaknaan atau pola pemikiran dari Bapak. Apa itu budaya positif? Sebelumnya bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang menambahkan atau bisa langsung menyimpulkan bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang budaya disiplin positif? Jadi Bapak Ibu, di sini kita sepakat budaya disiplin positif itu sebenarnya itu sudah ada, sudah tertanam pada peserta didik kita. Bagaimana kita bagaimana kita sebagai pendidik itu menggali. Jadi kita harus mengubah pandangan dari peserta didik atau pandangan kita juga bahwa yang namanya disiplin itu tidak lagi cenderung berhubungan dengan tata tertib atau aturan yang justru akan membuat kita komponen sekolah atau peserta didik itu menjadi tidak nyaman. Bagaimana mereka menganggap atau peserta didik atau siswa itu menganggap disiplin positif itu adalah suatu yang harus tertanam pada mereka, disiplin yang kuat dari diri mereka sendiri, disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan atau kebajikan secara umum dari peserta didik kita tersebut. Lanjut di motivasi perilaku manusia. Gimana motivasi perilaku manusia? Mungkin Bapak Ibu tahu perilaku itu apa itu, Pak? Perilaku adalah tindakan dari manusia terus. Nah, apa yang motivasi itu adalah faktor pendukung, faktor penyebab atau jadi apa yang memotivasi dari perilaku manusia, penyebab manusia berperilaku A atau berperilaku B. Di sini saya mendapatkan referensi dari Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita kembalikan contohnya ke sekolah kita sendiri, di mana siswa untuk menghindari hukuman, biasanya misalnya siswa itu melakukan kesalahan, misalkan dia itu tidak membuat tugas atau membuat pekerjaan rumah, pasti dia ada cenderung anak tersebut akan mencari suatu sifat apa itu untuk menghindari. Misalkan contoh yang nyata, misalnya anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti biasanya anak tersebut mencari alasan untuk tidak sekolah. Itu pertama. Motivasinya, motivasi apa? Motivasi perilaku anak tersebut berperilaku tidak ingin berangkat ke sekolah, dikarenakan ada penyebab tadi, faktor pendukungnya karena dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Itu contoh kecilnya. Misalnya lagi anak tersebut mengerjakan tugas. Oh ya benar Bapak, seperti yang Bapak katakan, misalnya anak tersebut dia di kelas itu melakukan kesalahan, misalnya dia merusak peralatan sekolah temannya, tapi sudah jelas-jelas dia di sana yang melakukan. Tapi biasanya anak, kalau kita tanya siapa yang merusak alat tulis atau ini punya temannya ini, dia cenderung anak itu yang kita temukan di lapangan atau di kelas, dia malah menuduhkan temannya yang lain, seperti mencari anggota, mencari teman agar bersama-sama di dalam penuduhan kita tersebut. Jadi dia di sana menghindari hukuman dia sendiri. Misalnya seperti itu. Yang di poin kedua dan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, di sini mungkin sudah jelas di situ. Seorang siswa itu biasanya karena untuk mendapatkan penghargaan dari kita dari sini dalam konteksnya kita ini sebagai guru, dia cenderung merasa dirinya itu lebih. Jadi dia berperilaku seperti kata istilahnya sekarang itu dia anak itu cari perhatian karena ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tadi mendapatkan penghargaan dari kita guru atau dari pihak sekolah. Dan harapannya nanti penghargaan itu biasanya berupa imbalan. Imbalannya apa? Imbalannya walaupun cuma kita bilang, oh anak bagus sekali kerjamu, atau ya seperti itu, anak yang baik atau anak yang pintar. Nah di situ mereka sudah menganggap itu sebagai penghargaan atau imbalan bagi diri dia, bagi individu. Ketiga dari motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kecil dari poin yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Ya, Bapak Ibu guru, dari sesi ini dari motivasi perilaku manusia, apakah ada yang bisa ditanyakan atau nanti kita bahas bersama dari motivasi perilaku manusia? Silakan Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu mempunyai 5 tingkat. 5 tingkat kebutuhan dasar. Dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Baiklah Bapak, saya ingin bertanya, yaitu apakah kebutuhan dasar manusia itu harus tercukupi secara keseluruhannya, atau adakah urutannya dari yang mendasar sampai yang terakhir? Sekian Bapak pertanyaan saya. Di 5 tingkat tersebut, pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu berupa kebutuhan fisik di situ. Makanya dia di piramida teori kebutuhan Maslow itu berada di paling bawah. Itu yang di piramida yang terbawah, karena itu adalah kebutuhan pokok. Namanya juga kebutuhan fisik. Apapun yang dibutuhkan manusia itu menjadi pokok. Misalkan kebutuhan dia sandang, pangan, dan papan, itu sudah pasti. Itu adalah kebutuhan yang sudah menjadi dasar awal dari manusia. Selanjutnya kebutuhan akan rasa aman. Siapapun juga kita tahu manusia pasti membutuhkan rasa aman atau nyaman. Dalam hidup tidak lain rasa ketenangan atau rasa aman itu sudah menjadi kebutuhan yang utama. Jadi dari kebutuhan fisiologis tadi bisa dilanjut, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan rasa aman, keamanan. Keamanan itu keamanan baik dari internal ataupun eksternal manusia tersebut. Rasa aman internal dan rasa aman dari dalam dirinya sendiri, ketenangan. Kalau yang dari faktor luar atau faktor eksternal itu adalah rasa aman biasanya yang dari pengaruh faktor lingkungan. Berikutnya kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang itu sudah pasti. Manusia sudah ada keinginan untuk memiliki atau mempunyai sesuatu. Misalkan manusia itu kan pasti pada saatnya nanti dari tahap anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, dia pasti ingin berkeluarga. Di situ sudah ada, dia mencari jodoh. Di sana sudah ada rasa memiliki, Bapak Ibu. Akan dengan rasa memiliki itu sama-sama akan terciptalah kasih sayang. Bukan begitu Bapak Joko Tawakal? Mungkin Bapak di sana lebih paham untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Kebutuhan akan penghargaan. Manusia kebutuhan akan penghargaan itu
di fase berikutnya, fase keempat, fase akan kebutuhan seorang manusia itu pasti ingin dipuji, pasti ingin dihargai. Jadi kita misalnya seorang manusia itu mengerjakan sesuatu dalam lingkungan kerja, misalnya dalam lingkungan kerja, dia menyelesaikan sesuatu, ditugaskan dari pimpinannya, dia melaksanakan tugas tersebut misalnya selesai tepat waktu. Nah, di situ seorang pimpinan harus memberikan semacam apresiasi kepada bawahannya tersebut. Jadi walaupun tidak tersiratkan atau terverbalkan secara langsung dari seorang pekerja tersebut, pasti dia ada keinginan untuk dihargai dari pimpinannya tersebut, walaupun itu tidak terungkapkan. Begitupun juga kita, lingkungan kita, khususnya lingkungan sekolah. Seorang anak, kita tanya, anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan di papan tulis ini misalnya? Saya Pak, saya Bu. Nah, begitu mereka menjawab, walaupun salah, minimal kita mengatakan seperti ini biasanya. Oh, jawabannya si Budi belum tepat. Lanjut, itu bisa si Budi bagus, belum tepat tapi. Atau misalnya jawaban otomatis yang kita ingin itu sesuai, mereka benar menjawab. Nah, disitulah letak manusia itu butuh penghargaan. Ayo teman-teman, berikan tepuk tangan untuk Ibu Budi. Nah, itu sudah menjadi sebuah penghargaan bagi siswa tersebut. Itu adalah contoh kecil di lingkungan kita, di lingkungan sekolah. Berikutnya, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini itu berada di piramid teori kebutuhan Maslow, itu berada yang paling atas, itu yang warna biru. Kebutuhan aktualisasi ini biasanya itu akan terjadi setelah semua keempat kebutuhan tadi terpenuhi, baik fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Otomatis manusia tersebut akan menunjukkan, akan ingin menampakkan atau menampilkan dirinya, ini saya. Misalkan tadi di kebutuhan yang keempat, dia sudah mendapatkan sebuah penghargaan atas prestasi atau apa yang telah dilakukannya dalam lingkungan kerja atau anak-anak dalam lingkungan sekolah. Di sana aktualisasi diri dalam lingkungan kerja, misalkan praktek di lapangannya itu pimpinan tadi memberikan sebuah promosi jabatan misalnya. Itu yang dibutuhkan dari seorang karyawan tersebut. Berikutnya di lingkungan kita sekolah, seorang anak memang sudah kesehariannya dalam lingkungan belajar atau kegiatan pembelajaran mengajarannya, dia itu memang menonjol. Jadi dia aktualisasi diri dia apa? Itu sudah kita lakukan sebenarnya selama ini. Misalnya kita memberikan semacam pada saat pembagian raport semacam sertifikat atau penghargaan untuk anak-anak yang peringkat nilainya tertinggi 1, 2, 3. Itu sudahlah suatu bentuk nyata dari aktualisasi diri yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kita beralih ke posisi kontrol restitusi. Ini merupakan bagian penting juga dari penerapan budaya positif. 5 posisi kontrol itu menurut teori Gestalt. Itu adalah, kelimanya adalah 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol itu, di sini kita sebagai guru. Di situ sudah ada terbagi yang namanya guru. Posisi kita itu sebagai apa di restitusi tersebut? Apakah kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini terbagi. Ada posisi kontrol negatif dan posisi kontrol positif. Posisi kontrol negatif itu ialah di posisi kontrol 1 dan 2. Posisi kontrol negatif itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di posisi kontrol positif yaitu sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer.
Oke, sampai di sini apakah Bapak Ibu, jadi saya sudah pada pasti Bapak Ibu ingin menanyakan apa yang menjadi contoh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Di sini akan saya jelaskan sedikit dari 5 posisi kontrol dan negosan yang tadi, restitusi sosial disiplin. Mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, atau memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa di sana. Dari serangkaian riset dari teori kontrol tersebut, dosen berkesimpulan 5 posisi kontrol yang baru kita bahas tadi ialah adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari sini kita bisa lihat posisi pertama adalah posisi penghukum, guru sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya, ini sebagai contoh, akan berkata seperti ini. Pertama, ada guru, misalnya terjadi masalah atau terjadi kasus dari permasalahan sekolah atau permasalahan siswa, misalnya seperti ini. Ibu guru kan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari konteks perkataan yang seperti itu sudah menjadi bagian dari seorang guru yang sebagai pembuat merasa bersalah. Berikut, ada lagi juga contohnya, misalnya ada murid yang melanggar tapi sudah beringatkan beberapa kali, misalnya bapak guru, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, di situ. Atau contoh berikutnya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang sekelilingnya atau orang-orang yang disayanginya. Berikutnya, guru sebagai penghukum. Di sini guru sebagai penghukum adalah seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik yang menghukum secara langsung itu misalnya guru tersebut, kalau dulu kita itu menjewer atau mencubit siswa, ataupun maupun verbal. Hukuman verbal itu kita langsung mengatakan secara langsung pada siswa. Biasanya hukuman verbal itu lebih akan terasa pada siswa tersebut. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya sebagai contoh akan berkata, misalkan pertama, patuhi aturan atau awas. Nah, di situ sudah kelihatan guru tersebut sudah menggunakan kata-kata atau verbal yang bersifat ancaman, atau kamu selalu saja salah. Nah, jadi seperti memang sudah menjadi tertanam pada siswa tersebut, dia tuh memang selalu melakukan kesalahan tersebut ya. Pasti selalu ada yang terakhir selesai. Nah, itu misalnya murid itu mengerjakan tugas dengan kata selalu tadi, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi di sana tertanam pada anak, memang saya ini tidak bisa cepat, saya selalu yang terbelakang, saya selalu selesai terakhir sekali. Seperti itu yang tertanam pada siswa tersebut. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dia dengan cara dia sendiri. Cara siswa tersebut, misalnya dia mau belajarnya sambil tidur, ya cara dia seperti itu. Atau cara dia lebih lama memakan waktu, ya itu cara siswa tersebut. Jadi itu dampak dari apa yang dilakukan guru, dan di sana perannya sebagai penghukum. Lanjut di posisi guru, di sini peran guru tersebut sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Pada posisi ini guru pada posisi sebagai teman biasanya akan berkata sebagai contoh, ayo bantulah demi Bapak ya. Dan di sana sebenarnya guru itu berkata dengan sifat akrab, secara akrab sebagai teman. Tapi di sana ada nada sedikit semacam penekanan juga. Misalnya contoh yang lain, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Di sana. Berikutnya ada contoh lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang bisa kita ambil hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa karena dia akan selalu ingat apa yang dikatakan Bapak Ibu gurunya tadi. Dan si murid tersebut akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Padahal di sana kita sebagai guru mungkin lalai, kita tidak ingat lagi apa yang kita katakan sama siswa pada saat-saat sebelumnya itu. Di sana murid merasa dikecewakan dan dia tidak akan lagi mau berusaha. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Misalnya seperti contoh pertama tadi, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi jika Bapak itu yang dimintainya bantuan, dia mau. Guru lain tidak akan dia gitu. Di situ memang benar posisi guru sebagai teman, tapi tetap ada dampak negatif dari sana. Kita lanjut di posisi guru sebagai pemantau. Sini guru sebagai pemantau berarti memantau kan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Memantau, kita melihat. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensinya. Tentunya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya contoh-contoh pertanyaan yang diajukan bagi posisi seorang pemantau, pertama itu ada peraturannya apa, atau apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa. Itu adalah contoh-contoh yang biasa dikatakan peran guru sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang atau murid. Posisi ini akan menggunakan stiker, misalnya slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa atau mengontrol murid. Berikutnya yang seperti yang terakhir, sebagai guru berperan sebagai manajer. Sebagai manajer di sini posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Karena sampai di sini manajer tadi memang sudah paham atau sudah melewati yang namanya sebagai teman atau sebagai posisi pemantau tersebut. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di sini di manajer, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat juga berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi sebagai contoh, seorang manajer di sini kalau perannya akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini itu kalau dalam hal kita lingkup di sekolah adalah kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan antara guru dan siswa. Di sini ada juga pertanyaan seperti ini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, tapi di sini membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu adalah kembali kepada dari pengertian dari restitusi. Tujuan restitusi adalah mengembalikan murid ke kelompoknya agar menjadi lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin kita sehari-hari kita kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau belum melakukan restitusi. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru, di posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan amat nyaman dan aman. Baik Bapak Ibu, di sini kita melanjutkan di sini adalah materi keyakinan kelas. Yakni kelas atau keyakinan sekolah. Itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang pada dasarnya akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau di lingkup sebuah kelas. Di sini saya sedikit berbagi ada contoh keyakinan kelas. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah diterapkan, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi di sini kita buat persamaan persepsi. Di sini sebagai contoh, misalnya contoh keyakinan kelas di kota yang sebelah kiri di situ, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Terus juga ada contoh lain, misalnya keyakinan kelas tersebut selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Dari contoh-contoh keyakinan kelas ini adalah kesepakatan. Keyakinan kelas itu kesepakatan kita sudah bersama-sama siswa. Jadi kalau sudah itu keyakinan kelas itu bukan lagi aturan atau tidak bisa lagi disebut tata tertib, karena kita sudah disusun sebagai susun bersama dengan siswa. Di sana kan sudah jelas dari kata-kata yang kita buat di contoh kelas itu, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada di sana anggota kelas atau siswa harus belajar atau anggota siswa harus melakukan tugas atau harus saling menghargai. Tidak, di sana dengan menggunakan kata-kata yang seperti itu merupakan penerapan dari keyakinan diri dari siswa tersebut. Bagaimana dia itu harus bisa selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi tidak ada lagi menggunakan kata yang bersifat penekanan, karena merupakan itu sudah menjadi kesepakatan bersama-sama di sekolah atau di lingkup kelas.
Di selanjutnya yang sudah pernah saya praktekkan di sekolah kita kemarin adalah bagaimana kita membuat praktek segitiga restitusi. Sebelumnya segitiga restitusi itu adalah jadi itu karena segitiga itu pasti ada 3 ya Bapak Ibu. Di sini langkah dari penerapan segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas, stabilis identity. Teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validated behavior. Di sana teori kontrolnya adalah semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Berikutnya langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan atau the belief. Di sana teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Di sana bisa Bapak Ibu lihat dari lembaran materi yang sudah saya bagikan di sebagaimana penerapan dari segitiga restitusi. Kemarin juga sudah saya terapkan di sekolah, contohnya itu juga bagian dari tugas saya di modul sebelumnya. Dan Bapak Ibu dulu sampai di sini mungkin kita sudah sedikit memahami bagaimana penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif itu mulai dari adanya disiplin positif, terus keyakinan kelas sampai ke segitiga restitusi. Dari budaya positif bagaimana kita mencontohkan atau kita menerapkan pemahaman dari budaya positif seperti yang kita bahas tadi, terus bagaimana pembuatan keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas itu sangat berbeda dengan yang namanya tata tertib atau aturan di kelas. Berikutnya dari segitiga restitusi itu adalah bagaimana penerapan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, misalnya masalah siswa di sana dengan kita menyelesaikan masalah tersebut dengan lima posisi kontrol tadi, guru tadi sebagai posisi kontrolnya apa, atau posisi negatif atau posisi kontrol yang positif tadi. Mungkin sampai di sini adakah yang bisa menambahkan, atau kalau tidak ada, saya sudah sangat berterima kasih atas kegiatan pembebasan saya hari ini. Kepada Bapak Ibu kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu guru hebat, jadi terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kamu tahu Bapak panggil ke kantor, tahu salam. Ya tadi kan Bapak mendapat laporan bahwa dari wali kelasmu kamu sudah beberapa hari ini terlambat ke sekolah. Nah di sini Bapak panggil Nisa, Bapak pengen tahu sih apa masalahmu di rumah sehingga kamu bisa terlambat. Tidak mungkin beberapa hari sudah terlambat terus. Apakah Nisa tersebut tidurnya kurang atau ada pekerjaan apa di rumah? Boleh Bapak tahu Nisa? Bersih dulu, terus oh Nisa punya adik yang masih sekolah, kelas berapa? Masih TK ya. Ibunya langsung kerja, jadi Nisa sendirian di rumah membereskan adiknya sekolah. Jadi kalau begitu Bapak tahu apa penyebabnya, jadi biar nanti Bapak beri kepikiran Bapak bersama wali kelasnya, nanti kita bisa sama-sama temukan bagaimana solusinya agar Nisa tidak ada terlambat di sekolah. Ya kalau gitu Nisa silakan masuk kelas kembali. Kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Karena peraturan di sekolah ini kamu tahu kan, tidak boleh memakai sepatu selain hitam. Kamu pakai sepatu putih. Lepaskan sepatunya. Tadi Bapak lihat kamu dipanggil sama Pak Juru. Kenapa sepatumu diambil oleh Pak Juru?
sepatu. Tapi kamu tahu kan peraturan harus sekolah pakai sepatu warna hitam. Ya, tapi kamu tadi nggak sadar kalau tidak menyadari kalau sepatumu salah. Sampai di sekolah baru kali hati-hati ya kalau pergi dilihat dulu sepatunya, jangan sampai salah ambil lagi, biar nanti saya koordinasi dengan Pak Jo, nanti sepatunya dikembalikan tapi setelah pulang sekolah ya. Jadi besok jangan diulangi lagi, pergi sekolah hati-hati ya. Dan terima kasih ya, silakan kembali ke kelas.